Maka setiap tahun orang datang ke Ka'bah, bahkan tidak hanya untuk haji, setiap tahun umrah sampai hari ini berkali-kali wirawiri orang datang ke Ka'bah itu, yaitu suatu tempat di mana orang selalu mengunjunginya dari berbagai penjuru. Maka orang rela menunggu 30 tahun untuk bisa ke sana, bahkan sudah ke sana pun kepengen kembali lagi ke sana. Ini namanya masabah, marjian, tempat kembali. Tidak ada orang yang pisan terus kapok kecuali ya wong munafik ya mungkin kapok. Tapi kalau orang beriman sesungguhnya pasti kepengen lagi, kepengen lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan bait, yaitu Ka'bah, masabatan linnas, yaitu tempat orang sering kembali ke situ. Maka setiap tahun orang datang ke Ka'bah, bahkan tidak hanya untuk haji, setiap tahun umrah sampai hari ini berkali-kali wirawiri orang datang ke Ka'bah itu. Masabatan linnas ay marji'an yasubuna ilaihi min kulli janib, yaitu suatu tempat di mana orang selalu mengunjunginya dari berbagai penjuru. Ini juga bukti kemukjizatan Quran. Kalau ayat ini turun demikian terus kemudian Ka'bah itu tidak ada yang mengunjungi, kan salah lagi Quran. Tapi Quran sudah mengatakan begitu, maka orang rela menunggu 30 tahun untuk bisa ke sana. Menjadi masabah, tempat orang kepingin ke sana, bahkan sudah ke sana pun kepingin kembali lagi ke sana. Ini namanya masabah, marjian, tempat kembali. Tidak ada orang yang pisan terus kapok kecuali ya wong munafik ya mungkin kapok. Tapi kalau orang beriman sesungguhnya pasti kepengen lagi, kepengen lagi. Wa amnan, dan keamanan. Allah jadikan Ka'bah itu tempat yang aman. Ay ma'manan lahum minadh-dhulmi wal igharat al-waqi'ah fi ghairi. Allah jadikan Ka'bah dan lingkungan Ka'bah itu tempat yang aman dari kezaliman siapapun, dan juga dari serangan-serangan yang bisa saja terjadi di luar sana. Di luar sana, maka orang masuk Baitullah itu dilindungi oleh Allah. Bahkan orang yang seharusnya dikisos misalnya, kok dia lari ke Ka'bah itu nggak boleh dikisos di situ, ditunggu sampai metu. Dibujuk untuk keluar. Kalau dia tetap bertahan di situ ya aman dia. Karena aman nih, Mekah itu dijadikan Allah sebagai tempat yang aman. Kana rajulu yalqa qatila abihi fihi fala yuhayyijuhu. Digambarkan di sini dan ini terjadi. Ada seorang bertemu dengan pembunuh ayahnya. Bertemunya itu di Ka'bah itu. Fala yuhayyijuhu, maka dia si anak korban ini tidak boleh ganggu. Tidak boleh ganggu si pelaku pembunuhan. Ya diincer wae, nek semetu lagi ditangkap. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, dan jadikanlah wahai manusia min maqami Ibrahim, dari makamnya Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim, bukan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan dinding Ka'bah bersama Nabi Ismail dulu. Jadi karena dinding Ka'bahnya itu dulu rendah, lalu ditinggikan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Nah supaya tinggi ya ancek-ancek. Nah tempat ancek-anceknya Nabi Ibrahim itu disebut makam Ibrahim, tempat berdiri. Banyak yang salah paham makam Ibrahim dikira makam, kuburan. Jadi makam berarti kuburan itu hanya di Indonesia. Makam kok kuburan? Makam ya tempat tinggal atau tempat berdiri. Nah dulu kalau begitu, kok sekarang makam Ibrahim itu kok jauh dari dinding Ka'bah, kok jauh, ada beberapa belasan meter.
Nah, dulu itu nempel ke dinding. Tapi ketika rame orang tawaf, lama-lama dianggap ganggu lalu lintas tawaf, sehingga kemudian diputuskan untuk digeser ke tempat yang agak jauh dari belasan meter lah dari Ka'bah itu, supaya lalu lintas tawafnya lancar. Karena di situ tidak hanya makomnya itu saja yang mengganggu lalu lintas, tetapi juga karena disunahkan sholat di situ setelah tawaf. Bayangkan ada ribuan bahkan mungkin jutaan orang tawaf, kalau setelah tawaf sholat di tempat situ, apa yang terjadi itu? Ya ketabrak orang yang tawaf, makanya dipinggirkan, digeser. Dan jadikanlah dari tempat berdirinya Ibrahim itu al-maqam ay al-hajar alladzi qama alaihi inda bina'il bait, yaitu batu di mana Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah. Jadikan apa itu? Musallan, tempat sholat. Maka nasolatin bi antusallu khalfah, yaitu jadikanlah makom Ibrahim itu tempat di mana di belakangnya kamu sholat. Sholat apa? Rak'atayit tawaf, yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Maka setelah tawaf, baik kudum maupun sunnah maupun ifadah, disunnahkan sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Sampai hari ini dan sampai kapanpun. Dan itu sebelum turun ayat ini, itu sudah diusulkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu sahabat yang firasatnya itu sangat-sangat tajam. Ada 4 kesempatan perkataan Sayyidina Umar itu dibenarkan oleh ayat Quran, dan Quran turun persis seperti ucapan Umar itu. Salah satunya ini. Jadi Sayyidina Umar itu pernah mengusulkan kepada Nabi, wahai Nabi, seandainya setelah tawaf itu disyariatkan sholat 2 rakaat di makom Ibrahim ini, baik ya. Karena kan orang masuk Ka'bah itu beda dengan masuk masjid yang lain. Kalau masuk masjid yang lain kita disunahkan menghormati masjid dengan tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Tapi kalau masuk Masjidil Haram, khusus Masjidil Haram, itu menghormati masjid dengan cara tawaf. Jadi masuk Masjidil Haram itu tidak 2 rakaat tetapi tawaf. Lah supaya juga ada sholatnya baru setelah tawaf sholat 2 rakaat di makom Ibrahim itu, belakang makom Ibrahim. Begitu Sayyidina Umar mengatakan begitu, itu turun ayat ini. Wa takhidu min maqami Ibrahim musalla. Adapun 3 kesempatan yang lain diantaranya tentang istri-istri Nabi, tentang hijab, dan satu lagi tentang apa itu? Tebusan bagi tawanan perang Badar. Jadi Nabi Sayyidina Umar mengusulkan sesuatu lalu turun ayat persis seperti yang diusulkan itu. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa ahidna, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, an tahira, hendaklah kalian berdua mensucikan baitiya, baitku ini, yaitu Ka'bah. Ai, dibersihkan dari apa? Minal ausan, dari berhala-berhala. Jadi sejak itu Nabi Ibrahim menyingkirkan dan Nabi Ismail itu menyingkirkan berhala-berhala. Namun nanti setelah sekian ribu tahun atau sekian ratus tahun, berhala-berhala itu kemudian didatangkan lagi. Jadi orang Mekah itu sebetulnya diwarisi oleh ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim, tapi saking lamanya tidak ada nabi yang datang ke Mekah, maka ajaran Nabi Ibrahim itu kemudian rusak. Ya, rusak, akhirnya banyak yang kemudian mencari-cari sendiri
Maka orang-orang Arab kuno, jahiliyah kuno, ketika berdagang ke Syam itu melihat, ini Syam ini kan biladul anbiya. Syam ini negerinya para nabi. Mereka tahu, wah, nabi itu hampir semua di Syam atau pernah ke Syam. Tapi nyatanya orang Syam nyembah berhala itu. Berhala-berhala di Syam itu banyak sekali. Maka kesimpulannya, oh ini berarti yang benar nyembah berhala, nak ngono. Akhirnya orang ini balik ke Mekah membawa berhala. Dikabarkan kepada penduduk Mekah, saya dari Syam itu, orang-orang Syam yang mana penduduknya itu adalah umatnya para nabi-nabi dulu, itu nyembah berhala. Masa kita nggak nyembah berhala? Makanya dari sejak saat itulah berhala itu kemudian dijadikan budaya oleh bangsa Mekah. Nah, nanti yang membersihkan berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bersihkanlah rumahku ini dari ausan. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk atau bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang iktikaf, yaitu berada di dalam Baitullah, warrukai sujudi, dan bagi orang-orang yang rukuk dan sujud. Karena tidak mungkin orang rukuk sujud di hadapan berhala-berhala. Tidak mungkin orang iktikaf di hadapan berhala-berhala itu. Nah, karena itulah kemudian 2000 tahun lebih jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang diutus Allah ke Mekah itu. Sehingga Mekah itu sebelum datangnya Nabi Muhammad ya disebut berada di era fatrah, era kekosongan dari kenabian. Nah, di era fatrah itu orang-orang tidak bisa disebut kafir, termasuk ayahnya Kanjeng Nabi. Ayah Kanjeng Nabi ya tidak bisa disebut kafir karena beliau wafat bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, yang bisa disebut kafir justru pamannya Abu Thalib, karena beliau wafat ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan beliau tidak beriman. Katan wallahu a'lam bissawab wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video sampai selesai, kita jadi paham adanya korelasi antara fenomena ramainya Ka'bah dengan apa yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 ini, yaitu: pertama, oleh Allah, Ka'bah dijadikan sebagai matsabatan linnaas, pusat kembalinya manusia dari seluruh penjuru dunia. Kedua, Ka'bah dijadikan tempat yang aman bagi manusia, siapapun yang masuk ke dalamnya dia aman. Ketiga, selain dijadikan tempat ibadah tawaf, Ka'bah juga dijadikan tempat sholat, khususnya di makom Ibrahim. Yang keempat, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dan menjadikannya tempat bagi orang-orang yang beribadah memuji Allah melalui ritual tawaf, iktikaf dan sholat atau rukuk dan sujud. Demikian kajian tafsir Al-Quran yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, atau kritik, dan saran, dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh, adik-adik semuanya, jangan pernah sungkan untuk menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Karena setiap kritik, saran, atau pertanyaan, akan sangat bermanfaat dan bernilai pahala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa membagikannya kepada teman, atau saudara muslim kita yang lain. Hingga tangan kita bisa menjadi jalan kebaikan, bagi banyak orang. Semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.